Selamat siang. Kita akan membicarakan rencana pembelajaran semester dalam mata kuliah Matematika 4 yang mulai hari ini kita awali, yaitu dengan membahas tentang LPS dan bagaimana Anda sukses dalam belajar. Di perkenalan saya yang mengampu mata kuliah Matematika 4 ini yang dulu dinamakan Matematika Teknik 2 ya, jadi sekarang jadi Matematika 4 ya, dengan beban SKS 3 ya. Mata kuliah ini diadakan pada semester 4, yaitu semester genap, dengan kode mata kuliah 1434 1064 ya. Ya, untuk pertama kali Anda pahami bagaimana mengevaluasi dalam pencapaian pembelajaran Anda, ada 3 unsur yang kita pakai, yaitu tugas dengan bobot 30%, dimana biasanya kita lakukan hanya 2 kali tugas, yaitu tugas pada saat menjelang UTS ya, dan tugas yang kedua menjelang UAS, dimana tugas tersebut Anda harus kumpulkan pada saat UTS dan saat UAS. Jadi nilai tugas itu bobotnya 30% dari yang Anda peroleh. Jadi misalnya kalau Anda dapat 100, maka nilai tugas Anda adalah 30. Dan evaluasi yang kedua, bobot dengan 35% adalah pengujian tengah semester atau UTS ya. Dan yang ketiga adalah penilaian ketika Anda mengikuti ujian akhir semester ya, sama nilai bobotnya adalah 35% masing-masing. Nah, dalam pertemuan mata kuliah Matematika 4 ini terdiri dari 14 kali pertemuan, dan di hari pertama ini hanya pendahuluan ya. Kita akan sama-sama memahami tentang apa itu rencana pembelajaran yang akan kita lakukan selama 14 kali pertemuan, dan terutama Anda mendapatkan informasi buku acuan yang kita pakai apa, dan nanti kita lanjutkan dengan bagaimana Anda sukses dalam belajar atau kiat-kiat belajar ya. Jadi memahami RPS ini, sistem penilaiannya yaitu ada 3 unsur penilaian, yaitu tugas, UTS, dan UAS, masing-masing bobotnya seperti ini ya. Jadi ini pertemuan hari ini pendahuluan membicarakan tentang RPS dan pemahaman tentang bagaimana sukses dalam belajar ya. Nah, pertemuan kedua kita akan bahas tentang integral double atau lipat 2 ya. Nah, ini Anda bisa pahami kalau nanti ada soal tentang integral 2 ini bobotnya 5% ya, 5 bobotnya 5 dari 5%. Jadi integral lipat 2 kita akan belajar tentang volume benda pejal ya. Di situ kita bisa mengaplikasikan bagaimana menghitung massa
dan pusat massa, momen inersianya bagaimana. Jadi ini perhitungan matematik, tapi kita bisa aplikasikan dalam perhitungan massa dan pusat massa. Pertemuan ketiga, integral garis, ya, yang di sana akan membahas tentang bagaimana menghitung bidang lengkung tertutup. Yang keempat, integral garis lanjutan, yaitu dengan menggunakan dalil Green, ya, juga tentang bidang lengkung tertutup, tapi akan memudahkan kalau Anda menggunakan dalil Green. Ini pertemuan keempat. Pertemuan kelima yaitu dengan integral luas permukaan bidang lengkung, ya, lengkung. Kalau ini bidang luas permukaannya seperti apa, dan kita akan pelajari di pertemuan kelima. Yang keenam, kita belajar tentang integral triple integral, yaitu dengan bahasa Indonesia adalah integral lipat 3, di mana menghitung volume benda bejal atau benda yang padat, ya. Oke. Sedangkan pertemuan ketujuh, bagaimana mengaplikasikan transformasi Laplace. Nah, ini biasanya sih tidak termasuk dalam materi UTS, tapi ada dalam tugas nanti, ya. Jadi setelah 7 kali pertemuan, Anda ujian tengah semester, ya. Nah, selesailah sudah pada 7 pertemuan ini dengan materi integral, ya. Sedangkan untuk selanjutnya 9 sampai 14 itu kita akan masuk ke dalam persamaan diferensial, ya, baik order 1 dan order n, ya. Jadi Anda bisa baca seperti ini, apa saja yang akan dibahas dalam setiap pertemuan, ya. Ya, jadi ada 14 pertemuan sampai terakhir adalah membahas tentang persamaan diferensial dengan metode Clairaut dan simultan. Itu terakhir pertemuan ke-14. Setelah selesai ini Anda mendapatkan tugas yang kedua, ya. Jadi pertemuan ke-15 adalah Anda mengikuti ujian akhir semester, di mana Anda harus mengumpulkan tugas. Jadi kalau Anda mengikuti UAS, harus siap menyelesaikan tugas yang kedua, ya. Nah, daftar pustaka yang kita pakai ada 4, tapi yang kita pakai adalah kalkulus lanjut. Ini karangan Wikarya Ghazali, ya. Ini buku mantan anak saya belajar di Bina Nusantara dulu, saya pakai ini, ya. Jadi silakan, ini lebih memudahkan Anda untuk belajarnya. Jadi kita pakai yang bahasa Indonesia saja, ya. Tapi Anda boleh menggunakan yang kalkulus ini juga bahasa Indonesia, ya. Erlangga differential equation ini bahasa Inggris, advanced engineering mathematics ini bahasa Inggris. Aplikasinya banyak yang di nomor 1, ya. Jadi Anda boleh belajar dasarnya di buku yang 4 ini. Jadi Anda silahkan bisa mempelajari lebih mendalam dengan buku nomor 1, ya. Baik, ini sekilas rencana pembelajaran semester dalam 14 kali pertemuan dengan penilaian yang Anda harus pahami bahwa Anda harus mengumpulkan tugas, 2 tugas sebelum UTS dan sebelum UAS dengan bobot 30%. Jadi
tugas pertama dan kedua di rata-ratakan dikalikan dengan bobotnya ya. Sedangkan UTS kuis nggak usah lah, kita nggak usah ikut kuis, langsung UTS dan UAS saja, masing-masing berbobot 35% ya. Jadi kalau Anda sudah bisa 100 dalam tugas dan 100 dalam UTS, Anda dipastikan bisa lulus dalam mata kuliah ini ya. Tapi nanti Anda ikutin bagaimana sukses dalam belajar itu tidak sekedar mendapatkan nilai akhir ya, tapi pemahaman Anda bagaimana, karena sangat penting dalam aplikasi Anda menguasai suatu matematik ini dalam pekerjaan Anda, dalam menghitung nanti Anda gunakan ya. Ya, ini sekedar pembahasan pendahuluan rencana pembelajaran semester atau LPS yang kita akan lalui selama 14 kali pertemuan ya. Jadi 7 di sebelum UTS dan 7 sebelum UAS. Oke. Ya, selanjutnya kita akan bincangkan bagaimana sih Anda bisa sukses dalam belajar, tidak hanya belajar matematika, tapi bidang yang Anda pelajari adalah bidang teknik mesin ya. Jadi nanti Anda pakai pedoman bagaimana sih cara belajar yang baik ya. Sukses belajar, Anda harus memahami apa sih itu belajar ya. Jadi kalau Anda tidak paham bahwa belajar itu merupakan proses mengembangkan diri Anda, baik dalam pengetahuan, keterampilan ya, itu bisa Anda lakukan dengan suatu pengalaman, mengamati, mencoba, melakukan ya, yaitu praktek dan latihan. Ini kalau Anda matematik, latihan soal misalnya ya, mengingat, diajar oleh seseorang atau individu. Anda juga bisa belajar dengan cara membaca, merenung dan lain-lain ya. Anda coba renungkan mulai dari Anda kecil, bayi Anda bisa berjalan, itu dinamakan proses belajar ya. Jadi bagaimana Anda belajar itu bisa dilatih oleh orang tua Anda, dituntun supaya Anda bisa benar-benar berdiri, bisa berjalan ya. Itu merupakan suatu keterampilan yang Anda lakukan dengan melalui pengalamannya ya. Baik Anda belajar naik sepeda, belajar ini sampai Anda selesai sekolah menengah atas, itu Anda pahami belajar itu seperti apa. Nah, Anda teruskan di dalam pendidikan tinggi ini, nanti Anda lihat bedanya seperti apa ya. Sebetulnya proses belajarnya sama ya. Nah, dalam proses belajar ini Anda bisa lakukan secara individu maupun kelompok. Jadi kalau Anda memang tidak senang mendapatkan sesuatu yang mengganggu Anda dari kelompok, misalnya Anda ingin belajarnya sepi sendiri, yaitu Anda lakukan individu. Tapi kalau Anda lebih senang melakukan dengan kelompok karena Anda bisa berdiskusi, kalau Anda kesulitan itu bisa Anda lakukan ya. Tapi sebetulnya kelompok ini membuat Anda bisa mempraktekkan bagaimana bekerja sama ya, bukan untuk melakukan
kerjasama dalam menyelesaikan soal ujian, tapi Anda bagaimana bisa paham betul dalam bidang yang Anda pelajari, ya, itu Anda lakukan dengan berdiskusi atau secara kelompok, ya. Jadi sebetulnya kelompok ini akan membuat Anda mempunyai pegangan bahwa sesuatu persoalan itu lebih mudah Anda kerjakan secara kelompok, ya, tapi bukan soal menyelesaikan soal ujian dalam bekerja sama, ya. Dari kelompok ini dimaksudkan Anda mempersiapkan untuk Anda bisa menjawab soal kalau diujikan masing-masing, ya. Jadi percuma saja Anda mendapatkan nilai bagus dengan melakukan penyelesaian soal dalam ujian secara kelompok Anda, ya. Jadi belajar itu memang lebih baik kalau Anda melakukan secara kelompok, ya. Nah, sebetulnya apakah Anda senang dengan semua mata kuliah atau bidang studi Anda? Tentu saja ada yang senang, ada yang tidak senang. Nah, tapi ketika Anda bisa memahami, ketika Anda yang Anda sukai adalah mata kuliah tertentu, Anda lakukan proses belajar yang baik, ya, itu otomatis Anda sudah punya pegangan sistem belajar yang sistematis, ya. Seperti kalau Anda mempunyai kesenangan tertentu, ya, dengan tentu Anda pasti dengan giat untuk bisa mendapatkan sesuatu prestasi yang baik. Nah, dari seperti definisi belajar ini melalui pengalaman, ya, pengalaman itu Anda usahakan yang senang dulu, bagaimana Anda bisa belajar dengan baik. Nah, tentu saja pengalaman ini Anda bisa gunakan meskipun bidang studi yang tidak Anda sukai itu Anda pada prinsipnya sudah tahu prinsip belajar, ya. Nah, ini yang saya amati ketika saya melihat perkembangan tim Olimpiade Fisika selama bertahun-tahun. Saya melihat bagaimana mereka mempunyai prinsip belajar dengan meskipun tidak semua topik yang dia kuasai secara optimum, tapi paling tidak mereka bisa menyelesaikan dengan baik, ya, yaitu memahami proses belajar yang dia sukai dulu, langsung dia bisa buat pengalaman itu untuk bidang yang dia meskipun tidak suka juga bisa dilakukan dengan baik, ya. Ini definisi belajar, ya. Jadi kalau Anda hanya membuat senang orang tua dengan proses Anda bisa kuliah, tapi Anda lupa bahwa Anda harus belajar, ya. Jadi sayang sekali kepercayaan orang tua untuk Anda bisa memahami sesuatu pengetahuan
menumbuhkan kembangkan pengetahuan yang Anda dapatkan dalam perkuliahan. Jadi Anda bisa terampil melalui praktek dan latihan. Jadi bisa mengingat apa yang pernah dipelajari, ya, baik diajar oleh individu maupun tim teaching gitu ya misalnya. Tapi jangan lupa proses belajar itu pada umumnya adalah membaca, ya. Kalau Anda belajar tidak pernah membaca apa-apa, ya itu bisa dikatakan Anda belum memahami apa itu belajar, ya. Jadi ingat bahwa buku pegangan itu Anda harus baca, ya. Oke. Nah, tadi definisi belajar. Sekarang pertanyaannya, untuk apa Anda belajar? Capek-capek Anda harus bangun pagi misalnya, ya. Tapi dalam perkuliahan jarak jauh ini itu ya Anda bisa santai di rumah, ya. Tapi untuk apa Anda belajar? Tentu saja untuk survival atau bertahan hidup nantinya di kemudian hari. Anda dilepas dari orang tua, Anda hidup mandiri, ya. Nah, tentu saja kalau Anda paham apa yang Anda pelajari, ya tentu Anda punya pegangan, sesuatu yang bisa Anda andalkan bagaimana untuk bertahan hidup, ya. Entah itu kalau nanti Anda bisa menjadi manajer suatu pabrik, atau Anda membuat bengkel mobil misalnya, atau Anda bisa memproduksi alat-alat mesin untuk pengembangan kehidupan teknologi di Indonesia, ya misalnya, ya. Jadi pasti hasil dari Anda belajar dengan baiklah Anda bisa punya pegangan hidup, ya. Nah, tentu saja yang kedua atau yang selanjutnya, ya, untuk meningkatkan kualitas diri, yaitu untuk keturunan Anda nanti kelak, ya. Nah, juga untuk membuat hidup Anda lebih bermakna. Apa maksudnya bermakna? Artinya dengan adanya Anda, orang lain bisa merasakan bahwa Anda bisa membuat orang lain senang, ya, atau orang lain bisa hidup dengan baik, ya. Jadi Anda merasa hidupnya berarti bagi bukan diri sendiri tapi juga buat orang lain. Dan masih banyak ini. Untuk apa Anda belajar? Nah, prinsip Anda pertanyakan sendiri, mengapa saya harus belajar, ya. Jadi Anda coba renungkan sendiri, ya. Daripada menyesal di kemudian hari kalau misalnya Anda gak berniat untuk mempelajari di dalam ilmu mesin di pendidikan tinggi ini, ya lebih baik Anda langsung terjun ke kehidupan Anda, tidak perlu belajar lagi, ya misalnya. Tapi ingat bahwa semua orang hidup tidak lepas dari belajar, ya, meskipun Anda hidup tanpa kuliah, artinya Anda juga harus belajar mandiri, ya, bukan seperti di pendidikan tinggi ini adalah pendidikan formal. Anda mendapatkan gelar atau mendapatkan pengakuan bahwa Anda pernah belajar, ya. Tapi kalau Anda pernah belajar tapi tidak punya pemahaman atau pengetahuan yang matang,
buat apa sekedar ijazah tapi Anda tidak memahami apa yang Anda pelajari, ya. Ingat itu, bahwa untuk apa belajar, coba renungkan. Jadi tidak hanya main-main, ya. Oke. Nah, tadi sudah kita singgung bahwa cara belajar itu bisa individu atau kelompok. Nah, otomatis Anda harus introspeksi, kenali gaya belajar Anda, ya. Misalnya Anda ingin tidak diganggu oleh suara berisik teman-teman Anda ketika belajar kelompok, ya Anda coba belajar secara individu, ya. Nah, dalam belajar matematika 4 ini, ya, kita belajar ada topik-topik yang tadi sudah ada di RPS, ini kita tuangkan di sini, ya. Dalam integral itu kita lakukan 4 masalah ini, yaitu double integral dan triple integral. Double integral itu termasuk integral garis, integral luas permukaan. Jadi dalam integral ini ada 2 simbol integral atau double integral dan simbol 3 integral, yaitu triple integral. Nah, yang setelah UTS itu kita bahas tentang persamaan diferensial, yaitu di sana ada tingkat 1, ya, artinya tidak ada pangkat atau ada pangkat n, ya, persamaan diferensialnya. Oke, ini yang kita pelajari di matematika 4 tadi. Nah, sekarang Anda harus bedakan, ya, bagaimana belajar di SMA dengan belajar di pendidikan tinggi, ya. Sebetulnya apa yang Anda pelajari tidak ada bedanya, ya. Artinya di SMA atau di sekolah menengah atas, ya, atau di sekolah menengah STM, ya, sekolah tinggi menengah, itu Anda sudah pernah belajar tentang integral dan diferensial, ya. Nah, itu sama materinya, tetapi di perguruan tinggi itu lebih dalam, ya. Jadi selain itu di perguruan tinggi matematika itu dibahas secara utuh dan terstruktur, ya. Jadi artinya ada konsepnya seperti apa, tadi aplikasinya nanti di mana, ya. Nah, di SMA lebih banyak menghafal rumus dan menggunakannya rumus-rumus itu bagaimana, artinya Anda hanya mendapatkan pemahaman pemikiran yang rendah atau lower order thinking, ya. Jadi di perguruan tinggi atau pendidikan tinggi itu Anda tidak hanya sekedar menghafal rumus, ya. Anda bisa membedakan satu persoalan ini selain digunakan dengan tipe penyelesaian dengan tipe ini atau lebih gampang dengan tipe yang lain. Nah, itu Anda bisa rasakan mana yang Anda akan gunakan, ya. Jadi apalagi kalau Anda bekerja di dalam suatu perusahaan yang menuntut Anda harus efisien, berarti Anda tidak boleh mendapatkan penyelesaian yang terlalu bertele-tele, ya. Harus lebih ringkas. Jadi Anda bisa mulai mencari pengalaman bagaimana sih cara memilih yang tepat untuk penyelesaian permasalahan, ya.
Nah, di perguruan tinggi mahasiswa dituntut harus paham atau menguasai konsep, memahami dan menerapkan dalil atau teoremanya, menganalisis, evaluasi, dan mengambil kesimpulan. Jadi beda antara SMA dan perguruan tinggi. Di SMA hanya lower order thinking, sedangkan di perguruan tinggi itu higher order thinking, yaitu permintaan pemikiran yang lebih tinggi, ya. Tapi konten atau pokok bahasanya itu sama, ya. Tapi dalam pembedakan bagaimana di SMA dan pendidikan tinggi adalah lower order thinking itu di pendidikan menengah, sedangkan pendidikan tinggi higher order thinking. Nah, ini yang membedakan Anda belajar di SMA dan di perguruan tinggi. Jadi kali lagi resapi tentang belajar, ya. Jadi dari sini Anda sudah terbuka wawasannya sedikit, tapi kalau Anda hanya cuman memahami seperti itu, sebaiknya coba introspeksi diri lah, ya. Nah, dalam belajar matematika di perguruan tinggi, ya, beda antara Anda saat mulai belajar berhitung, ya, 1+1=2, ya, setengah ditambah sepertiga, ada yang menjawabnya 2/5. Itu saya heran di mahasiswa teknik mesin itu ada yang menjawabnya seperti itu. Nah, itu Anda coba jangan sekedar berhitung, tapi Anda mengembangkan daya nalar Anda, ya. Bagaimana bernalar, ya, setengah ditambah sepertiga berarti Anda harus menyamakan penyebut, ya. Jadi penyebutnya Anda samakan, lalu Anda jumlahkan, karena kalau penyebut setengah dengan sepertiga itu kan beda, ya. Jadi kalau Anda hanya menjumlahkan seperti anak SD, ya, tidak bernalar, ya, itu benar-benar mengherankan, ya. Tapi adalah mahasiswa teknik mesin UP ini yang melakukan itu. Nah, harus punya nalar, memecahkan masalahnya itu dari matematik itu kunci utama, ya. Kalau dalam penyelesaian masalah tanpa ada matematik itu bisa Anda bayangkan bagaimana membuat suatu peralatan yang Anda tidak hitung dulu, ya. Nah, tentu saja dalam penyelesaian masalah itu Anda bisa mengkaitkan dari dalil-dalil atau dari rumus-rumus yang lain, supaya bagaimana dengan tambah berkaitan yang Anda pahami itu bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih ini. Nah, tentu saja Anda belajar matematik itu tentu, atau belajar apa saja, ya, itu Anda melakukan komunikasi, ya, komunikasi dengan pengajar, berkomunikasi dengan sesama yang belajar, dan berkomunikasi dengan sumber-sumber yang lain, ya, misalnya itu tentu saja ini, dan masih banyak lagi, ya. Jadi Anda dari empat pedoman yang Anda sudah pahami, tentu saya yakin Anda mendapatkan
ilmu yang yang memang Anda harapkan Anda kuasai ya. Tapi coba renungkan pengembangan daya matematika Anda itu dalam belajar itu seperti apa ya. Oke. Nah, ketika Anda dalam proses belajar ya, apakah orang belajar itu tidak boleh salah ya? Tentu Anda dalam belajar jalan saja Anda berapa kali jatuh ya, Anda berapa kali gagal berjalan ya. Nah, tentu itu adalah hal yang wajar ya. Jadi dalam belajar matematika ya, itu menurut orang hanya butuh pensil dan kertas ya, karena pada umumnya Anda melatih soal-soal itu tentu butuh kertas dan pensil. Tapi tentu saja menurut saya itu Anda juga harus punya tempat sampah ya. Jadi begitu sudah mencoret-coret kertasnya dengan ini tetapi salah, artinya kan Anda buang kertas itu ke tempat sampah ya. Jadi selain perlu kertas dan pensil, tentu tempat sampah untuk membuang hal yang masih salah tadi ya. Jadi dalam belajar setiap orang itu pasti pernah membuat salah ya, kesalahan. Tadi tidak perlu khawatir. Nah, seringkali kita justru lebih mengerti melalui kesalahan yang kita lakukan. Jadi ada istilah bahwa orang yang punya keahlian tertentu itu biasanya mencobanya berulang-ulang ya. Ya, saya cerita sedikit saya tentang pendidikan S3 saya itu saya 3 kali mencoba ya. Yang pertama saya masuk di UI tahun 2009. Nah, gagal ya, tapi gagalnya itu kan ada pemahaman atau penyebab yang ada ya. Yang pertama yaitu promotor saya meninggal. Yang kedua, di UI itu tidak punya alat untuk mengamati atau meneliti apa yang saya akan teliti ya. Saya harus ke Singapura, ke Nanyang, yang saya ditawari karena umur saya sudah 50 tahun ke atas, maka saya harus bayar sendiri dengan biaya 30.000 Singapura dolar ya. Waktu itu Singapura itu kursnya 5.000, jadi harus punya 150 juta ya. Nah, itu kendalanya ya. Pertama, promotornya meninggal, tapi itu bisa kita atasi. Tapi yang kedua adalah harus melakukan risetnya di Singapura. Yang kedua, saya pindah belajar ke Gajah Mada UGM ya. Di sana saya meneruskan apa yang pernah saya pelajari di UI, tapi beralih dengan topik ya. Tadinya dengan tin film, sekarang dengan bahan magnetik ya. Tapi saya harus juga mengamati bahan magnetik ini pada suhu rendah yang adanya di Tokyo, Jepang ya. Jadi selama
3 bulan saya di sana. Dengan waktu itu saya pernah ke sana 3 bulan bertiga, itu hitungannya 90 jutaan. Jadi satu orang 30 jutaan ya, selama sebulan. Nah, di sana oke lah, 30 juta masih bisa terjangkau waktu itu dalam pemikiran saya. Tapi kendalanya apa? Saya ribut atau tidak sepaham dengan promotor ya. Promotor ini meminta saya untuk tim Olimpiade Fisika itu beralih ke Jogja. Nah, saya kan sudah dimulai 95 sampai 2009 itu melatih bersama Yohanes Surya untuk membawa anak-anak Olimpiade Fisika setiap tahunnya ya. Nah, saya keberatan, dari ributlah saya dengan promotor itu karena dia ingin ini, dan sekarang promotor itu sudah almarhum juga ya. Nah, dari kesimpulan itu saya ingin kembali menyelesaikan S3 di UI, tapi saya sudah kebetulan ketua jurusan itu adalah teman sendiri. Jadi saya tanya, bisakah saya mengikuti pendidikan S3 di UI kembali, tapi saya tidak membuat penelitian yang tergantung dengan alat ya, karena sudah 2 kali saya memahami bahwa kegagalan saya itu karena alat tidak ada di Indonesia gitu. Saya ingin selesai S3 tapi tidak butuh alat. Dia bilang oke, bisa pakai komputer saja. Jadi simulasi komputer saya belajarnya ya. Jadi dengan demikian pengalaman yang pernah saya kegagalan yang saya alami itu membuat saya lebih bisa menyesuaikan diri dengan kesalahan-kesalahan yang pernah saya dapatkan ya. Nah, itulah apa yang kita alami dalam kegagalan itu membuat kita bisa lebih bijak dan bisa lebih memanfaatkan yang pernah salah itu tidak terulang kembali ya. Jadi membuat kesalahan diperbolehkan. Jadi prinsipnya untuk pendidikan tinggi itu saya yakin Anda bisa menyelesaikannya asal ada 3 unsur yang harus Anda punyai. Yang pertama adalah kemauan ya. Anda ingin sekali untuk mempelajari apa yang ingin Anda dapatkan di dalam pendidikan ya. Jadi kemauan ya, yang pertama kemauan. Yang kedua apa? Apakah Anda mampu? Kemampuan Anda bisa nggak untuk belajar yang Anda inginkan ya. Jadi kalau Anda tidak mampu memaksakan diri, itu membuat Anda ya otomatis akan frustasi ya. Jadi dulu teman kuliah S1 saya di UI Fisika itu, dia SMA-nya itu bintang pelajar, atau dia adalah orang yang tidak pernah gagal. Dia mendapatkan ranking 1 terus ya. Tapi begitu masuk kuliah dia keteteran ya. Nah, akhirnya dia frustasi dan akhirnya ya kena gangguan jiwa ya. Jadi artinya memaksakan diri dari kemampuan yang kurang mengikuti apa yang dia inginkan ya.
keinginan ada, tapi tidak mampu untuk mempelajari yang diberikan di dalam pendidikan tinggi itu. Nah, ada dua ya, jadi satu kemauan, yang kedua kemampuan, yang terakhir adalah keuangan ya. Kalau Anda nggak didukung keuangan, Anda akan gagal dalam penyelesaiannya ya. Tadi saya sudah jelaskan kenapa saya gagal. Yang pertama, kebanyakan dari kemampuan keuangan saya ya. Nah, jadi kalau salah satu dari 3 syarat tadi Anda tidak punya ya, itu membuat kegagalan dalam proses belajar Anda ya. Ya, yang saya alami selalu saya gagal di keuangan karena saya harus mengeluarkan uang di luar pendidikan yang saya dapatkan beasiswa ya, tapi untuk riset tadi itu adalah biaya sendiri ya. Nah, ya saya informasikan ke Anda semua bahwa saya menyelesaikan S1, S2, S3 itu tidak pernah bayar ya, artinya saya dapat beasiswa terus. Nah, tapi selama S3 itu penelitian yang saya rasakan memberatkan adalah saya tidak bisa memanfaatkan alat yang ada di pendidikan tinggi yang saya ikuti ya. Jadi di UI maupun di UGM itu saya harus keluar negeri, yaitu yang UI saya harus ke Singapura, yang ke UGM itu saya harus ke Jepang ya. Jadi itu syarat Anda bisa sukses. Ada 3 unsur yang Anda punyai, yaitu kemauan. Tentu saja Anda sudah punya kemauan ya di pendidikan tinggi UP teknik mesin, tapi kemampuan Anda mendukung nggak Anda membuat kemauan Anda itu tercapai cita-cita Anda. Nah, yang ketiga yang tidak boleh dilupakan adalah keuangan. Jadi unsur Anda mendapatkan sponsor keuangan itu, apakah orang tua emang support terus atau yang lain ya, saya nggak tahu. Coba Anda renungkan sendiri. 3 unsur itulah membuat Anda sukses ya. Oke. Terakhir, yaitu bagaimana Anda sukses dalam belajar, khususnya matematika ini ya, atau belajar yang mata kuliah yang lain nggak apa-apa ya. Jadi yang pertama, yaitu sebelum kuliah ya, hari ini Anda mendapatkan pemahaman, tapi semalam Anda sudah baca dulu ya. Nah, jadi materi yang akan dibahas itu Anda baca dulu. Tentu saja Anda mempunyai catatan ya, bagaimana ringkasan-ringkasan yang Anda baca itu Anda benar paham atau masih perlu Anda tanyakan. Nah, itu pentingnya bagaimana Anda menyiapkan diri dulu sebelum perkuliahan ya. Jadi saya yakin memang kebanyakan mahasiswa ini tidak pernah dilakukan ya yang pertama ini. Nah, setelah perkuliahan ya, Anda biasakan membuat ringkasan yang telah Anda mengerti dan apa yang perlu Anda pelajari lebih lanjut. Artinya Anda mencoba buktikan apa yang Anda tahu itu dalam penyelesaian soal, yaitu ya kerjakan soal-soal yang ada di buku sekalipun bukan PR dari dosen ya. Jadi itu
langkah-langkah yang harus Anda lakukan ya. Nah, bila Anda tidak memahami sesuatu ketika mengerjakan soal itu, cobalah rumuskan pertanyaan yang spesifik, lalu cari bantuan ya. Nah, bila Anda merasa telah menguasai suatu konsep, cobalah uji penguasaan Anda dengan menjelaskan konsep itu kepada teman Anda. Jadi Anda ya saling bantu pada yang belum atau yang sudah mengerti, tapi Anda coba beri informasi apakah betul yang kita kuasai itu benar kepada teman atau yang ini ya. Jadi ini cara bagaimana Anda bisa menilai Anda sudah siap untuk membuat apa yang Anda pelajari itu sebagai pegangan kehidupan Anda nantinya ya. Yang terakhir yaitu daily study is a big part of your exam preparation. Artinya Anda belajar setiap hari itu adalah bagian yang besar untuk persiapan Anda ujian ya. Jadi kalau Anda sudah persiapannya tidak kebut semalam, artinya besok ujian Anda baru hari ini belajar, yaitu Anda akan mendapatkan sesuatu yang tidak optimum atau tidak maksimal, karena Anda hanya ingin lulus saja ya. Jadi ingat ya, Anda belajar matematika tidak hanya lulus ujian ya, tapi Anda mampu untuk memakai apa yang sudah Anda pelajari itu dengan persoalan-persoalan yang nanti Anda akan hadapi ya, bukan hanya sekedar lulus ujian. Jadi coba renungkan semua apa yang sudah kita bahas hari ini ya. Nah, semoga Anda bisa terus ini, dan tips agar Anda bisa belajar dengan baik ya. Yang pertama, bukan sekedar mencatat di kelas, tapi mengikuti penjelasannya dengan cermat ya. Coba Anda itu. Yang kedua, Anda tidak sekedar membaca, tapi coba mengerjakan. Jadi membaca itu Anda pasif ya, tapi mengerjakan Anda aktif, mencoba ya. Ya, bukan sekedar menghafal, tapi mengerti ya. Bukan sekedar mendapat jawaban, tapi memahami prosesnya. Langkah-langkah yang Anda lakukan itu sudah sesuai dengan stepnya ya, langkah atau ininya. Jadi bukan sekedar menjelang ujian, tapi teratur. Tadi sudah kita lihat ya dari slide yang terakhir tadi, bahwa setiap hari Anda belajar itu adalah bagian yang terbesar di dalam persiapan Anda menghadapi ujian ya. Nah, yang terakhir, mengandalkan kuliah saja itu bukan seperti itu ya, tapi mencoba membandingkan atau mencoba lihat buku yang lain yang relevan dengan yang Anda sedang pelajari. Jadi ini tip-tip agar Anda sukses dalam belajar ya. Jadi sekian penjelasan tentang kiat belajar. Semoga Anda sukses ya. Selamat belajar. Terima kasih.